Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Hibatria, bisa dipanggil Hibatria. Di sini saya akan menemani adik-adik selama 1,5 bulan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan hakikat qadha dan qadar. Yang pertama, pengertian dari qadha dan qadar. Seperti yang sudah kalian baca di PDF yang Ibu share di e-zone, qadha menurut bahasa itu berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa qadha itu adalah ketetapan Allah yang sudah ditulis sebelum kita lahir. Jadi sudah ada ketetapan-ketetapan yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir. Nah, itu bersifat gaib. Meskipun seperti itu, kita juga kita sebagai manusia harus mempercayai adanya qadha, karena qadha dan qadar adalah rukun iman dalam agama kita yang harus diimani. Nah, sedangkan qadar adalah menurut bahasa memberi kadar, aturan, ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Nah, berbeda lagi dengan qadar. Qadar adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Semisal kita menginginkan sesuatu atau kita menginginkan peringkat pertama dalam kelas. Nah, cara seperti apa agar kita bisa mendapatkan peringkat pertama dalam kelas? Nah, kita dengan cara berikhtiar, berusaha. Misalnya dengan cara kita belajar yang giat, kita rajin masuk kelas, kita mendengarkan saat guru menjelaskan agar kita bisa menggapai cita-cita kita tadi menjadi peringkat pertama di kelas. Selanjutnya, Allah juga menjelaskan tentang qadha dan qadar ini dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Al-Qamar ayat 49. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Jadi Allah sudah berfirman bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran dan takdir. Jadi kita sudah tertulis takdir kita. Kita dilahirkan tanggal berapa, tahun berapa, kita bersekolah tanggal berapa, tahun berapa, atau kapan kematian kita akan datang. Seperti apa nasib kita nantinya, seperti apa kehidupan kita, jalan hidup yang kita jalani. Nah, walaupun seperti itu, kita sebagai manusia tidak hanya berdiam diri menunggu ketetapan Allah, kita harus berusaha, kita harus berikhtiar. Selanjutnya, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah dan 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Seperti itu hadis Rasulullah menjelaskan permulaan menjadi manusia. Kemudian setelah melewati 40 hari menjadi nutfah, lalu menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, Allah mengutus malaikat untuk meniup ruh ke dalam janin tersebut. Dan setelah sudah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut, Allah mengutus untuk menuliskan 4 ketentuan. Apa saja 4 ketentuan itu? Yakni rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan kehidupannya. Nah, jadi sebelum kita lahir,
kita sudah tertulis seperti apa rezeki kita nantinya, kapan ajal kita akan datang, atau seperti apa amal perbuatan kita, dan bagaimana jalan hidup yang akan kita lalui nantinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari qada dan qadar. Nah, apa saja prinsipnya? Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim atau tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Nah, jadi Allah itu tahu hendak seperti apa nantinya perbuatan kita di masa mendatang, apa yang akan kita lakukan, seperti apa jalan hidup kita, Allah itu sudah tahu. Tetapi meskipun seperti itu tidak menjadi alasan ketika kita berbuat kejahatan, itu adalah takdir dari Allah, tidak seperti itu. Jadi kita juga berikhtiar menahan diri agar takdir kita itu baik ke depannya. Selanjutnya yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita harus mengimani bahwa segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang akan menimpa pada kita, jalan hidup kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip qada dan qadar yang ketiga apa? Yakni iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Jadi, kita juga harus mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu atas takdir Allah. Dan kekuasaannya itu bersifat menyeluruh. Jadi tidak setengah-setengah, seperti halnya mulai dari kita sebelum lahir sampai pertengahan hidup kita itu seperti itu. Jadi mulai dari kita lahir, mulai sebelum kita lahir sampai ajal menjemput kita itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz secara menyeluruh, apapun yang akan terjadi, sifat kita, perbuatan kita, jalan hidup kita akan seperti apa nantinya. Prinsip-prinsip yang selanjutnya, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Jadi kita juga harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta kita, satu-satunya yang menciptakan makhluk, dan satu-satunya Tuhan kita. Nah, seperti yang sudah kalian pahami dan kalian ketahui, rukun iman ada 6. Nah, yang pertama, iman kepada Allah. Nah, itu juga harus kalian imani. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Jadi, dua itu harus diimani oleh kita sebagai umat muslim. Nah, selanjutnya, macam-macam takdir. Nah, macam-macam takdir ada 2. Yang pertama, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Dari beberapa gambar yang ada di slide ini, bisa kalian ketahui bahwa takdir mu'allaq itu bisa dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berikhtiar dan berdoa. Semisal kita menginginkan sesuatu yang sudah saya jelaskan tadi, seperti halnya kita menginginkan peringkat kelas, kita bercita-cita menjadi seorang yang sukses nantinya. Kita bisa, meskipun qada telah menentukan kehidupan kita nantinya, kita tidak hanya berdiam diri saja, kita harus berusaha. Meskipun misalnya si Ani ditetapkan hidupnya menjadi seorang yang sukses. Nah, qada itu akan tetap terjadi, tapi dengan cara qadar itu juga harus mengikuti dengan cara kita berikhtiar, kita belajar, kita bersekolah dengan giat, lalu kita berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar qadar kita itu tercapai dengan baik, takdir kita berubah dengan baik, seperti itu. Selanjutnya takdir yang tidak bisa diubah. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi sudah
tetap seperti itu, yakni kematian. Nah, kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang, tetapi kita harus tetap mengimani, kita harus tetap meyakini bahwa kematian akan terjadi kepada kita. Nah, itu takdir mubram, kita tidak bisa mengubahnya. Misalnya kalau saya mau diundur dengan cara berdoa seperti itu. Nah, takdir mubram itu tidak bisa diubah, berbeda dengan takdir mu'allaq yang kita bisa ubah dengan cara kita berikhtiar, berusaha, bekerja keras, dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apa sih hikmah beriman kepada qada dan qadar itu? Yang pertama, semakin kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari sunnatullah. Apa sih sunnatullah itu? Sunnatullah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti apa contohnya? Seperti halnya hukum alam. Orang yang malas, maka akan bodoh. Orang yang malas belajar akan bodoh, seperti itu. Orang yang giat bekerja akan menghasilkan sesuatu. Jadi sistem kayak siapa yang menanam, maka dia akan panen, seperti itu. Itu sunatullah. Jadi sudah ketetapan Allah, sudah hukum alamnya seperti itu. Siapa yang menanam, dia akan panen, seperti itu. Nah, yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar dan berusaha lebih giat dalam mengejar cita-cita. Nah, seperti itu Mas tadi. Kalau kita percaya, kita mengimani qada dan qadar itu, diri kita akan semakin termotivasi untuk giat dalam bekerja, dalam belajar, lalu kita berdoa agar cita-cita yang kita inginkan itu tercapai. Selanjutnya, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Nah, di balik kita berusaha, kita berikhtiar, lalu kita bekerja keras, kita belajar, itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak mau berdoa, kita tidak mau minta kepada Allah, kita tidak mau menghamba kepada Allah. Nah, jadi keduanya itu harus beriringan. Kalau kita berusaha, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kepada kita. Nah, berikut tadi penjelasan, semoga penjelasan Ibu tadi bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mengimani qada dan qadar, untuk menambah keyakinan kita kepada qada dan qadar, seperti itu. Terima kasih. Apabila ada salah kata Ibu dalam menjelaskan atau kurang kata Ibu dalam menjelaskan, silakan dikoreksi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.